Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmatul Jannah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI Hidayatul Tulab Kediri. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit materi terkait dengan kekosongan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Topik ini sangat penting untuk kita pahami karena berhubungan langsung dengan efektivitas penegakan hukum di masyarakat, serta peran kita sebagai generasi penerus dalam dunia hukum. Nah, pertama-tama, apa sih itu kekosongan hukum? Jadi secara sederhana, kekosongan hukum atau legal vakum adalah suatu kondisi ketika tidak ada aturan hukum yang secara spesifik atau eksplisit mengatur suatu peristiwa hukum tertentu. Dalam situasi ini, masyarakat mengalami peristiwa yang memiliki implikasi hukum, namun tidak terdapat ketentuan hukum yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikannya. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri karena hukum seharusnya hadir sebagai pedoman yang memberikan kepastian, keadilan, dan juga kemanfaatan. Tanpa aturan yang jelas, maka penyelesaian hukum bisa mengalami stagnasi atau bahkan kewenang-wenangan. Sedangkan kita harus selalu mengingat ada asas legalitas yang menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat dikenai sanksi hukum apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kekosongan hukum, asas ini menghadapi banyak tantangan, terutama dalam bidang hukum pidana. Berbeda dengan hukum perdata dan administrasi yang lebih fleksibel terhadap interpretasi hukum oleh hakim. Selanjutnya, mengapa sih kekosongan hukum itu bisa terjadi? Jadi ada beberapa penyebab utama atau faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam sistem perundang-undangan nasional. Yang pertama, perkembangan masyarakat yang sangat cepat. Nah, jadi perubahan sosial dan teknologi yang sangat cepat. Teknologi digital, fintech, kecerdasan buatan, dan media sosial yang berkembang lebih cepat daripada proses legislasi. Sehingga fenomena ini menciptakan ruang keabu-abuan hukum, di mana peristiwa hukum terjadi tetapi tidak diantisipasi oleh norma hukum. Yang selanjutnya ada peraturan yang belum ada ketika suatu persoalan perilaku atau status hukum belum memiliki dasar hukum yang mengaturnya secara jelas dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ada peraturan yang tidak jelas atau tidak lengkap. Jadi ketika suatu peraturan perundang-undangan memang sudah ada, namun substansi hukumnya ambigu, multitafsir atau tidak mengatur secara rinci hal-hal penting yang dibutuhkan dalam penerapannya. Meskipun tidak terjadi kekosongan hukum secara formal, namun secara fungsional tetap menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dapat menimbulkan kekosongan hukum secara substantif. Yang terakhir ada konflik atau inkonsistensi hukum. Jadi ketika terdapat dua atau lebih aturan hukum yang saling bertentangan atau tidak selaras satu sama lain baik dalam substansi, kewenangan maupun penerapannya. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi kekosongan hukum? Yang pertama, dengan cara penemuan hukum atau rechtspending oleh hakim. Jadi hakim itu dapat melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada untuk menemukan solusi hukum yang sesuai, bahkan jika tidak ada aturan yang spesifik. Selanjutnya ada penyusunan dan revisi peraturan perundang-undangan. Pemerintah atau lembaga legislatif perlu menyusun peraturan baru atau merevisi peraturan yang sudah ada untuk mengatasi kekosongan hukum. Yang terakhir ada peran aktif dari lembaga peradilan. Jadi lembaga peradilan itu khususnya hakim memiliki peran penting dalam mengatasi kekosongan hukum melalui penemuan hukum dan penerapan hukum yang adil.
Penting juga untuk selalu kita ingat nih. Yang pertama, hakim itu tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur, melainkan wajib untuk memeriksa, mengadili, dan juga memutus perkara tersebut. Yang kedua, putusan hakim itu harus didasarkan pada pertimbangan yang logis, adil, dan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi dalam menjalankan tugasnya, hakim itu harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Lalu apa langkah yang dapat diambil oleh hakim ketika menghadapi kekosongan hukum dalam suatu perkara? Yang pertama yaitu dengan cara penemuan hukum. Nah, interpretasi hakim dapat menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan berbagai metode interpretasi, misalnya tata bahasa, sistematis, historis, untuk menemukan makna yang tepat sesuai dengan konteks perkara. Terus jurisprudensi, hakim dapat merujuk pada putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan perkara yang sedang dihadapi untuk dijadikan sebagai pedoman. Dilanjut dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan konteks sosial. Selanjutnya ada ijtihad. Dalam konteks hukum Islam, jika tidak ada aturan yang jelas dalam Al-Quran dan hadis, hakim yang memenuhi syarat dapat melakukan ijtihad untuk menemukan hukum yang relevan dengan merujuk langsung pada sumber-sumber tersebut. Yang ketiga ada prinsip hukum dan juga doktrin. Jadi hakim dapat berpedoman pada asas-asas hukum umum yang berlaku seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta pendapat para ahli hukum untuk memberikan dasar pertimbangan dalam putusannya. Yang terakhir ada judicial activism. Jadi dalam situasi tertentu hakim dapat menggunakan kebebasannya untuk menafsirkan hukum secara progresif guna mengisi kekosongan hukum dan mencapai keadilan, terutama dalam perkara yang kompleks atau hard case. Ada beberapa contoh kekosongan hukum. Jadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi ini, banyak bocoran data digital di Indonesia seperti yang terjadi pada situs KPU, BPJS atau platform e-commerce belum memiliki dasar hukum kuat untuk menindak pelaku atau melindungi korban secara maksimal. Jadi sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa kekosongan hukum adalah keniscayaan dalam sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat yang terus berkembang. Namun, kekosongan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kita memerlukan upaya konkret dari semua pihak, pembuat undang-undang, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat, untuk terus mendorong sistem hukum yang adil, adaptif, dan berpihak pada keadilan substantif. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bahan refleksi untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.